Halo, berjumpa lagi dengan saya untuk materi kelas 8 di materi bab peluang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peluang empiris dan frekuensi relatif. Nah, untuk perbandingan antara frekuensi kejadian atau kita simbolkan dengan F, kemudian terhadap banyak percobaan yang dilakukan yaitu kita simbolkan dengan N. Perbandingan seperti itu disebut dengan frekuensi relatif. Nah, untuk nilai yang didekati oleh frekuensi relatif pada percobaan pengetos uang logam pada percobaan-percobaan peluang lainnya disebut peluang empiris. Nah, bedanya peluang frekuensi relatif dan peluang empiris ya. Nah, untuk frekuensi relatif sendiri di sini yaitu rumusnya untuk frekuensi relatif kejadian, misalnya kejadian K. Nah, itu frekuensi kejadian per banyak percobaan. Nah, itu namanya frekuensi relatif. Kemudian kita ambil catatannya. Pada prakteknya, peluang empiris suatu kejadian seringkali dianggap sebagai frekuensi relatif dari kejadian tersebut. Sehingga peluang empiris suatu kejadian diasumsikan sama dengan frekuensi relatif. Ya. Kemudian, ada contoh, sebuah uang logam ditoskan atau dilempar undi sebanyak 150 kali. Ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 76 kali. Tentukan yang pertama frekuensi relatif muncul permukaan gambar, yang kedua peluang empiris muncul permukaan angka. Nah, untuk frekuensi relatif muncul permukaan gambar ini ada pada A, yaitu banyak percobaannya tadi 150 kali, maka N-nya adalah 150, kemudian banyak kejadian muncul gambar itu 76 kali ini tadi ya. Berarti F-nya sama dengan 76. Nah, kemudian frekuensi relatif muncul gambar. Berarti F per N. Jadi 76 per 50. Kita kecilkan, sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi 38 per 75. Nah, maka frekuensi relatifnya adalah 38 per 75. Nah, kemudian untuk banyak kejadian muncul angka. Tadi kan gambar, berarti angka sebaliknya. Berarti 150 dikurang dengan 76. Dapatnya 74 kali. Maka nilai F-nya adalah 74, nilai N-nya sama tadi, masih 150. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi, untuk peluang empiris muncul angka pada percobaan tersebut adalah 74 per 150. Kalian bagi sama bilangan 2. Dapatnya 37 per 75. Nggak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi, dapatnya itu untuk peluang empiris dan frekuensi relatif itu sama, F per N. Jadi banyaknya percobaan kejadian muncul yang dicari, muncul gambar atau muncul angka, kemudian per N banyaknya percobaan. Untuk itu, selanjutnya kita bahas tentang peluang teoritis dan frekuensi harapan. Untuk peluang teoritis, pada peluang teoritis, setiap anggota ruang sampel, yaitu titik sampel, memiliki kemungkinan atau peluang yang sama untuk kejadian, karena objek yang digunakan memiliki bentuk dan simetris atau percobaan dilakukan secara acak atau random. Nah, ini kita lihat ya, ini pengetosan atau pelemparan atau undi dari uang logam. Nah, untuk peluang teoritis itu rumusnya sendiri kejadian K dengan ruang sampel adalah. Nah, untuk peluang teoritis
Ini berarti banyaknya kejadian yang dimaksud per banyaknya seluruh kejadian yang mungkin. Nah, kemudian dalam sebuah kantong nih contohnya ya, terdapat 8 kelereng biru, kemudian 7 kelereng merah, dan 9 kelereng kuning. Sebuah kelereng diambil secara acak atau random. Tentukan peluang terambil kelereng berikut. Nah, yang pertama adalah kelereng biru. Kemungkinan pertama itu kelereng biru yang didapat. Ada pengambilan yang pertama. Nah, jadi B adalah kejadian terambil kelereng biru. Jadi kita kasih nama atau simbol dengan B. Berarti NB atau banyaknya kemungkinan kejadian pada pengambilan warna biru. Banyak anggota ruang sampel. Nah, keseluruhannya kita tuliskan karena di sini ada 8, 7 dan 9 keseluruhan. Berarti ada 24. Nah, berarti NS atau banyaknya seluruh kejadiannya adalah 24. Jadi tinggal banyaknya kejadian pada pengambilan yang biru kemungkinannya kan 8. Kemudian untuk yang keseluruhan itu 24. Berarti disederhanakan sama-sama dibagi 8, dapatnya 1/3. Kemudian yang C, kelereng merah atau kuning. Nah, merah dan kuning berarti kita jumlahkan. 7 tambah dijumlah dengan 9. Berarti 16. Berarti tinggal 16/24. Dapatnya 2/3. Jadi kemungkinannya untuk kelereng biru tadi 1/3, untuk kelereng merah dan kuning 2/3. Gitu ya. Nah, sekarang untuk frekuensi harapan. Banyaknya kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan disebut frekuensi harapan, namanya juga frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian, nah itu untuk banyaknya percobaan dikali dengan peluang ya. Nah, jadi contohnya di sini, sebuah dadu berisi 12 ditos atau dilemparkan. Kemudian nih dadunya dadu bentuk segi itu ya. Ada 12 bagian ya. Kalau biasa dadu itu ada 6 bagian, ada 6 permukaan. Nah, ini dadunya ini ada 12 permukaan. Nah, sebuah dadu berisi 12 ditos atau dilempar undi berulang sebanyak 96 kali. Berapa kalikah diharapkan muncul permukaan dadu bukan bilangan prima? Nah, kejadian muncul permukaan dadu bukan bilangan prima. Kita tulis dulu. Ini ada hubungannya dengan himpunan kan? Untuk himpunan dan bilangan. Jadi kalian harus tahu bilangan prima apa saja, yang bukan bilangan prima apa saja. Kemudian anggota himpunan dari K tersebut atau kejadian tersebut yang bukan bilangan prima. 1 bukan bilangan prima, 2 itu bilangan prima, 3 bilangan prima, nah berarti 4, kemudian 6, 8, 9, 10, dan 12. Berarti anggotanya ya. Nah, berarti banyaknya anggotanya di situ adalah 7. Nah, berarti harapan muncul permukaan dadu bukan bilangan prima adalah 7/12. 7/12. 12 itu dari keseluruhan permukaannya ada 12. Kemudian kejadiannya keseluruhan itu ada 96. Berarti 7/12 dikali dengan 96. Berarti muncul atau harapan muncul permukaan dadu yang bukan bilangan prima adalah 56 kali. Selanjutnya, nah, untuk kisaran peluang kita bahas pada video selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya.
Untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Nanti tugas akan saya infokan ada di Google Classroom ya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.